sudah disiapkan dari sekarang sehingga nanti betul-betul ketika berlaga tidak ada kendala-kendala yang memberatkan para peserta, tinggal gas mawon ya, karena sudah disiapkan dari sekarang. Tapi sebetulnya memang prinsip orang yang berhasil itu tidak menunggu kapan adanya MTQ baru belajar, tapi setiap hari secara istiqomah ya terus belajar. Di Jawa Tengah ini masih sama rata-rata penyakitnya itu ya, iya, musiman. Tahu musiman ya? Nah, orang MTQ lagi sinau, berbondong-bondong, ayo kegiatan ya. Maka kalau ingin jadi juara, nggak usah nunggu mau MTQ, tapi harus siap belajar setiap hari. Dengan siapa? Tentu dengan guru-guru kita yang ada di kebun. Yang selanjutnya nanti bisa dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Mungkin sebulan sekali soal ke depan, umpamanya Ustaz Rohani. Bulan depannya soal ke Kudus Ustaz Salihul Hadi. Bulan depannya ke Pati, ke Kiai Nur Fakih Fanani. Bulan depannya itu untuk mentasbih, untuk mengoreksi bacaan kita. Jadi termasuk kelemahan Jawa Tengah di situ. Jarangnya berlatih dan perhatian juga dari para peserta ini ya, kurang peka ya. Sehingga Arab MTQ di situ. Nah, ini yang perlu kita rubah sebetulnya, mental kita, mindset kita ya. Kalau ingin jadi yang terbaik, juara itu memang cara orang Jawa yang betul kosong. Banyak orang tidak tahu perjalanan saya. Saya tidak difasilitasi oleh Kabupaten Kudus ataupun bahkan Provinsi Jawa Tengah. Ketika saya belajar ke Jakarta, ketika saya belajar ke Jawa Barat, ke Sumatera, ya, saya datang soal ke guru-guru kita, Ustaz Muhajir, Ibunda Haja Maria Ulfa, Ustaz Adli Asyari Nasution, Ustaz Muhammad Ali, Dr. Sobron. Beliau-beliau saya datangi, saya soal. Saya tidak hanya soal, tapi saya minta izin untuk dibukakan Al-Quran dan saya membaca di hadapan beliau. Sehingga soal saya ini tidak sekedar soal, tapi ya ngaji. Karena selain beliau menjadi Dewan Hakim Nasional, ya, beliau juga sangat berkompeten. Karena beliau semuanya adalah mantan juara Qari-Qariah internasional. Karena dalam MTQ itu tidak hanya gebar-gebar saja, tapi ada beberapa trik, ada teknik yang harus dikuasai. Tidak hanya punya suara lantang, punya suara indah, tapi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang ada di tilawah. Maka belajarnya tidak cukup 1, 2, 3 tahun,
Saya ketemu Mas Faisal itu kurang lebih di tahun 2008-an, 2008-2009. Itu awal-awal saya masuk MTQ. Saya belajar pertama dari 0%, nggak tahu bayati, nggak tahu ijaz, nggak tahu nahau. Itu tahun 2007. 2007 itu saya masih ada di bangku madrasah aliyah. 2007 itu saya baru kelas 1 aliyah. Nah, 2007 MTQ provinsinya itu di Sragen. Nah, kalau teman-teman ada yang seusia saya ingat dan ikut, seumpama ikut di provinsi itu di Sragen. Nah, pertama kali MTQ provinsi itu ya di Sragen itu saya gagal. Namanya pengalaman pertama gagal. Kedua di Wonosobo tahun 2008. Nah, disitulah baru mengukir sejarah. Saya terpilih menjadi terbaik 1 golongan SLTA ya, di Kabupaten Wonosobo, tuan rumahnya tingkat provinsi Jawa Tengah 2008. Nah, mulai dari situlah ya semangatnya terus memuncak, ya, tertarik ya dengan tilawah, sehingga sampai sekarang saya masih menggeluti, masih terus belajar. Jangan dikira sudah juara nasional terus leren, pensiun belajar, tidak. Pensiun MTQ-nya iya, karena sudah juara 1 tidak boleh mengikuti cabang yang sama di tilawah dewasa. Maka kemarin itu MTQ Kalsel, MTQ nasional di Banjarmasin itu saya diikutkan di cabang Qiraah Sab'ah. Alhamdulillah cabang pertama yang saya ikuti itu saya masuk final dan mendapatkan nomor urut 2. Saya berdoa di Kalimantan kemarin itu semoga selesai tahun ini, sehingga saya tidak MTQ lagi, tapi sudah saatnya untuk mencari generasi. Walaupun beliau wah saya enam bayar orang apa-apa, cuma rasanya kok bosen, manusia ya masih sifat bosen. Saya 2012 itu pertama kali MTQ nasional di Ambon remaja, gagal. 2013 leren ASO karena STQ tidak ada remaja. 2014 masuk remaja lagi di Batam, Kepulauan Riau, masuk 6 besar, harapan 3. 2015 pertama kali tingkat dewasa nasional di Jakarta, gagal main. Ya gagal terus. 2016 masih saya, kalau wong dulu itu wong iku bae. Ya cara dokumen iku bae, kue bae, nyong saya bosan. 2016 terulang kembali di Nusa Tenggara Barat, urutan ke-9 tilawah dewasa, baru terbayar di 2017, urutan kedua STQ nasional di Kalimantan Utara. Dan setelah itu dikirim ke Malaysia, MTQ antarbangsa internasional, ya, masuk finalis 5 besar, karena yang diambil di Malaysia itu finalisnya 5. Saya urutan ke-5, lumayan, ya, masih diakui. Kalau ke-6 sudah tidak ada, karena yang menerima hadiah itu hanya sampai ke-5, ya, piala sama piagam. Ya tentunya yang lebih dari itu juga ada. Ya. Jadi 2007 sampai 2017 berapa tahun? 2007 sampai 2017 berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun baru berhasil.
dalam arti finalis 3 besar STQ nasional. Ya, 10 tahun sedulu Mas Wi, suwi. Ya, maka tidak ada yang instan. Lama, prosesnya lama. Dan harus semangat. 2018 masih saya, kalau belum saya kuat mana? Ya, ini proses ya. Mau orang liane Jawa Tengah. 2018 itu di Medan, gagal. Romangsane bar juara loro, bariku muda juara siji. Romangsane. Mulai setelah saya juara 2 itu saya sudah pikirannya itu wes pengen leren. Ampun guru-guru gue MTQ ya pengen pisah-pisah Pak. Tidak sebanyak saya. Kiai Pake itu juara nasionalnya di Bali tahun 99, internasionalnya di Iran tahun 2000. Ya, saya baru umur 10 tahun ya. Karena saya lahir tahun 90 bulan Desember. Bulan depan itu saya ulang tahun. Silakan kalau ada yang mau ngirim hadiah. Jadi mudah sekali untuk mengingat hari lahir saya. Lahir saya itu tanggal 25 Desember tahun 90. Dan nama gereja-gereja ramai lagi lahirku. Natalan. Umur saya sekarang 31 tahun. Desember depan sudah 32. Istri alhamdulillah baru 1. Oh, 1 saja. Istri 1, orang asli Pati. Dulu saya mondoknya di Pati, asli Kudus tapi mondok di Pati. Makanya dulu itu tarik ulur, tarik tambang. Pati, karena saya pertama kali bisa ngaji di Pati, mewakili Pati. Ketika sudah berkembang berhasil, saya boyong dari Pati digerek Kudus, makili Kudus. Nah, setelah saya di Kudus beberapa tahun itu, saya nikah dapat orang Pati. KTP-nya balik Pati, dituarek Pati. Nah, setelah beberapa tahun ada penawaran untuk mengajar di Madrasah Aliyah Negeri di Kudus. Balik ke Kudus mana? Alhamdulillah sampai sekarang sudah positif. Saya sudah berdomisili di Kudus, sudah bangun rumah di Kudus, dan diamanai untuk mengelola pesantren tahfidz tilawah yang ada di Kudus. Sudah 3 tahun berjalan, baru ada santri 180 putra dan putri. Nah, itu yang saya kelola adalah SMP Tahfidz Ma'had Yasin. Sekaligus saya menjadi kepala sekolahnya, juga pengasuh pesantrennya. Dan juga di Kudus ngajar di perguruan tinggi di IAIN Kudus. Hari ini sebetulnya saya ada jam kuliah, cuma saya mau bagaimana kalau kegiatan seperti ini tidak terus, tapi kalau dengan mahasiswa sering ketemu, maka saya kondisikan berjalan tetap ya, perkuliahan diambil mahasiswa hari ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, perlu proses yang tidak sebentar. Insya Allah nanti kita akan belajar makra surah Al-Furqan ini, ya, karena memang saya kemarin diminta materi itu bingung. Baru kali ini saya menyiapkan materi. Biasanya kalau pembinaan tilawah termasuk kemarin itu di Kudus sendiri, acara yang dibawahi oleh Kemenak juga, seperti ini juga di Kudus. Itu juga saya di majelis menawarkan, ayo pengen belajar soal apa. Ya.
Nanti sudah kita belajar setelah Bayati pengennya apa, karena ini sudah harus disiapkan, ya saya siapkan seperti ini ya. Nanti kita belajar bareng-bareng. Insya Allah selesai jam berapa? Jam 3. Tidak sesuai nih. Sekian esok gitu. Ya, insya Allah nanti kondisional ya, lebih tepat, lebih baik, karena memang kode-kode suwe tapi orang berbeda. Maksud saya adalah, saya tadi sudah berbicara tidak instan belajar itu, akan tetapi ini paling tidak menjadi pondasi ya untuk teman-teman sekalian, untuk bisa menjadi acuan ya, untuk ber-MTQ. Tapi tidak harus ya, tidak sama dengan saya ya. Karena karakter kita juga berbeda. Maka sering saya gemborkan, sering saya kampanyekan kepada teman-teman di Kudus, jangan mengikuti saya kalau tenggorokanmu tidak nyaman seperti halnya saya. Kadang itu kan orang memaksakan kehendak dengan qori-qoriah yang baru viral, pengen mencoba seperti itu ya, ini orang pas, orang cocok. Artinya tidak nyaman kita menggunakan gaya atau variasi para qori-qoriah yang viral itu. Kan variasinya bagus, yo bagus kalau yang membawakan dia, belum tentu bagus yang membawakan kita. Maka ini saya mengajak teman-teman sekalian itu sudah harus mulai mencari jati diri. Saya mau ikut siapa? Saya mau mengkiblat siapa? Harus jelas. Kalau masih gaduh-gaduh, terus bingung. Variasi iki dinggo, ya, gaduh-gaduh. Akhirnya nggak punya karakter. Yang susah itu kan nyari karakter. Nggak usah dipaksakan. Variasi itu banyak. Cari variasi yang cocok dengan tenggorokan kita. Kalau kita masih susah bervibra, jangan paksakan. Ya, tahu vibra ya? Lengkak-lengkok ya. Kalau kita mengikuti Ustadz Salman Amrillah, kalau kita cocok tenggorokan kita dan tipe suaranya mirip-mirip, ya silahkan lanjutkan. Tapi kalau tidak cocok jangan lanjutkan. Banyak referensi, tinggal kita mau nggak memperdalam itu. Dulu saya ketika mencari jati diri itu seringkali mendownload, melihat di YouTube warna suara saya ini kemana ini, sehingga saya menentukan itu saya mengkiblat Mahmud Syahab. Maka saya mengidolakan Mahmud Syahab, sehingga nama panggung saya itu sekarang Mahmud Syahab. Dan kebetulan yang sama bukan namanya, tapi sebabnya sama-sama wazan isim maf'ul, Mahmud Mas'ud, kan sama, mau artinya gitu, tapi sama wazannya. Nama Syahab itu sudah secara resmi diizinkan oleh beliau, dan saya berterima kasih kepada Kebumen, karena pertama kali saya ketemu Mahmud Syahab itu di Kebumen. Cuma waktu ketemu Mahmud Syahab di Kebumen itu belum resmi, saya belum meminta izin
meminta izinnya itu waktu saya undang di Kudus, waktu menara Kudus bertilawah itu. Nah, disitulah saya menulis sebuah surat yang ditandatangani oleh beliau, yang di situ juga meminta izin untuk menggunakan marga Syahad. Syahad itu di Mesir, marga Syahad yang di Mesir itu yang punyanya Syekh Syahad itu. Dulunya nenek moyang beliau itu penggrajin sendal, pengusaha sendal. Syahad itu maknanya pengrajin sandal, alas kaki. Nah, kalau orang-orang Arab kan gitu, ya, marga-marga itu dinisbatkan dengan pekerjaan nenek moyang. Usahanya apa? Roti, kok marganya apa? Ya, seperti apa ya juga demikian. As-Saqaf, ya, Al-Ghaf. Nah, itu saya minta izin sudah diizinkan. Bahkan saya minta izin di Kudus akan saya bangun Madrasatus Syahad. Diizinkan beliau, alhamdulillah. Dan saya juga menyampaikan anak saya ketiga-tiganya laki-laki, namanya ada Syahad sebenarnya. Saking senangnya. Seperti Ustaz Agus ini kan anaknya juga. Beliau suka dengan Syekh Nuaina. Yang pertama Nuaina, betul? Iya, insya Allah. Iya betul. Yang kedua Mustafa Ismail. Mustafa Ismail. Ya, minta berdoa. Pengen ngalap berkah, Harut-harut Mesir. Sehingga harapan orang tua itu kan nama sebagai apa? Doa. Dan besok itu ahlul Qur'an. Nah, dengan banyak juga seperti itu. Punya keturunan dikasih nama yang baik-baik, atau kasih nama yang Qur'an yang baik. Ya. Saran saya senakeh. Ya, saya Agus sudah mau program 3, saya sudah mau program 4, 5, 6, 7, 8, tapi tentu dengan 1.000. Ya, 1.000. Saya tuh seringkali dapat godaan ketika ngaji di Banten. Maklum, orang lagi juara nasional itu banyak ujian. Ujiannya termasuk banyak undangan. Di daerah Banten, Jakarta itu saya sudah sering. Ketika setelah juara nasional, tak dulu ya orang mampu. Setelah juara nasional, terus banyak tayang di YouTube itu orang-orang sekarang dijajari juara tenang orang. Undangan. Kemarin saya di Banten ya. Sudah saya meniti 30 menit. Sudah saya tutup dengan bayati penutup, nggak mau ditutup. Ada 4 acara sekaligus dijadikan satu. Pertama nikahan, tasyakuran nikahan, yang kedua maulid Nabi, yang ketiga haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang keempat fitnah. Jadi siji. Lah kon maca ayat kabeh. Ayat maulid yo kon maca, ayat nikahan kon maca, ayat haul kon maca, ayat khitanan kon maca. Sehingga saya 30 menit tak tutup bayati itu enggak mau. Pengasuh pesantrennya langsung datang. Tambah. Jadi tambah ini lah, profit tambah murah ini. Guyonan ya. Sehingga 1 jam lebih 5 menit menambahi 30 menit diri.
Untung suaraku ora kelokor. Setelah dari Turki, langsung saya bermalam di Jakarta, paginya langsung menuju Kalsel, Kalimantan Selatan, MTQ Nasional. Setelah MTQ Nasional, guru mulai langsung bukan ke Kebumen. Acara nih Somalang, langsung disebut panitia Semarang, koper kutok sing tekan omah, wonge tekan Kebumen. Hari berikutnya dipesankan kereta Kebumen menuju Jakarta, Jakarta menuju Banten. Dari Banten itulah saya baru pulang ke rumah. Genap hampir 1 bulan saya meninggalkan anak istri, tersiksa. Umpama ora acara resmi aku ogah metu sesasi, orang ketemu anak bojo. Ini kuat. Yang nggak kuat apa ya? Kalau itu acara pribadi saya, pasti saya manage. Tidak mungkin saya mau 1 minggu saja berturut-turut di Banten, saya nggak mau. Kita paling terus, Ustaz 1 minggu di Banten. Nanti saya atur jadwalnya setiap malam ngaji. Seperti Ustaz Salman Abdillah, itu yang Banten itu sesasi kedul. Iya, mulai-mulai ganti Majero Sport, mulai-mulai ganti Rebor. Iya, itu Ustaz Salman ya. Aku kan kayak Ustaz Salman juga bisa. Aku di suaraku cepat entek, kesel. Ustaz Salman los. Aku duluan itu berarti opo. Ambil bunyi ngaji kok kuat. Ya selain itu tanggungan saya masuk santri dan juga di perguruan tinggi tidak bisa seenaknya ditinggalkan terus-menerus. Sehingga kalau di Banten itu saya batasi, maksimal di Banten saya itu 3 hari maksimal. Saya tidak mau lebih, seminggu itu tidak mau. Nak nuruti ngono ya bener, kandel. Tapi itu tidak akan ada selesainya, ya, karena kita punya banyak tanggung jawab. Ya. Nah, sehingga ini bagian daripada motivasi pada teman-teman semuanya. Saya sampai sekarang bisa seperti sekarang ini ya, tidak lepas dari proses yang panjang, yang proses itu ya, tidak mudah ya, terus istiqomah berlatih, berguru ya. Jangan malas latihan dewi oleh, tapi ojo latihan dewi terus kudu ditasih negara. Saya ingin nanti yang berat Ustaz Agus Faisal, Ustaz Raja Abdul Firdaus, apalagi tadi disampaikan ada sanggar tilawah ya. Wah itu keren ya. Kudus belum ngono, pikiran kayak ngono. Pemerintahnya maksudnya. Nek aku sama pikiran kayak ngono. Ya. Ini insya Allah Desember saya launching gitu. Ya, Ibqah Kabupaten Kudus artinya launching itu saya akan ada program kegiatan yang akan diikuti oleh Korea Kabupaten Kudus secara rutin. Ya, secara rutin. Nanti saya launching, saya buka di rumah. Kemarin saya sudah beri sound system ya, yang nyaman, sekiranya dibuat ngaji enak. Saya berikan yang bagus. Kalau merakit kemarin itu sekitar kurang lebih 40 juta. Kemarin saya tanya Salman itu, dia buat sound itu merakit 150 juta. Wah, rak kelasnya dua. Aku orang desa cilik-cilik lah. Kalau beliau 150 juta merakit sound system, enak. Dan akan dibawa ke Banten. Ada yang ngurusi di Banten. Pokoknya Salman undangan di Banten, soalnya itu kuih. Iya, karena suara ini kan pendukungnya sound system, dan sound systemnya kurang mendukung, ngaji selong ini ya terus-terang. Esok pas esoknya ngaji. Karena sound system itu sudah tapi. Ya, itu motivasi saya. Barangkali kita langsung bisa mulai. Nanti di sela-sela penyampaian makhluk ini
juga akan kita sampaikan beberapa trik gitu ya, beberapa strategi di dalam musabaqah tilawati Quran. Baik, sudah menerima lembarannya ya. Surah Al-Furqan dimulai dari ayat 1. Kita mulai. Jadi mana saudara operator, Mas operator, mohon ditambah sedikit ya. Echo-nya mungkin apa? Ya, kalau bisa di setel yang enak, ya setel biar nyaman untuk bersuara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung diikuti semuanya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya. Jadi ta'awudz dan basmalah ini, qari dan qari'ah itu ketika dalam permulaan itu sudah terlihat karakternya. Silakan menggunakan model ta'awudz basmalah seperti apapun ya. Yang penting prinsipnya adalah kita nyaman menggunakan itu. Terwong liya ndonga iki macam. Ya. Dan yang ngarani macam orang ya tadi saya sampaikan, maka harus berguru. Ben dicumokno guru macam orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tentu masih memperhatikan tajwidnya. Kadang itu kita terlena. A'udzu billahi minasy. Ya, kalau dalam MTQ langsung Dewan Hakim itu mengangkat ballpoint ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kelihatannya gagah bagus, tapi di situ ada mat yang kurang terpenuhi ya. Sehingga kita itu dituntut untuk keseimbangan dalam membaca Al-Quran ya. Kalau mat topininya itu memang harus panjangnya 1 alif ya, jangan dikurangi, jangan dilebihkan. Ini musabaqah ya, kita harus teliti di situ. A'udzu billahi, beda ya. A'udzu billahi minasy, paham ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu warna bismillah banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perempuan biasanya itu ada sedikit ngekornya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya ngotot gitu. Boleh saja, tapi harus pas, harus nyaman ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang secara umum saja. Oke. 1, 2, 3. Itu masih kolor ya. Dalam nasional itu guru-guru kita berpesan bawakan kolor ya, biasakan bawaan pertama kali itu kok selain ta'awud dan basmalah maksud saya ya, ta'awud dan basmalah masuk kolor, tapi setelah itu masuk ayat pertama itu kita biasakan menggunakan koror, walaupun boleh-boleh saja unsur nawa boleh, tapi disarankan betul ya, untuk menggunakan koror, karena di kelas dunia itu ya koror ya. Di Misri itu apalagi koror. Subhanakalladzi nazzalal furqana improvisasi ya, panjenengan semuanya gaduhnya sing ndi ya. Umpamanya gaduh sing pertama nyaman enak, bawakan yang pertama ya. Yang kedua bawakan yang kedua. Tabarakalladzi nazzalal furqana pertama untuk keselarasan kita menggunakan variasi yang ini ya. Biasanya kan variasi seperti ini itu banyak digunakan oleh luar Jawa ya. Kita biasanya pakai yang depan dan yang kedua alamin nadhira. Sekali lagi diperhatikan bayatin ada qarnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ya. Suara harus mimpi. Saya mulai Oktober itu hampir setiap malam ya. Yono logone sedino rong dino ya. Kanggo terus. Kalau enak lagi kena ujian ini guys. Ya, terus semampunya lah. Ya. Lebih nanti insya Allah akan ada poin-poin yang nanti bisa dibawa pulang dan nanti dipraktikkan di dalam MTQ ya. Kita tes bersama ya. Semuanya bunyi, nada perempuan mengikuti dulu. Nanti kalau pas tinggi tidak mampu pakai nada dasar, tidak apa-apa. Karena narasumbernya laki-laki ya kudu melu lanang. Ya, umpamanya narasumber wedok sing lanang itu. Karena warna suara kita berbeda, laki-laki dan perempuan. Yang penting maksudnya nanti bisa tersampaikan ya. Subhanakallah, 1, 2, 3 bersama. Subhanakalladzi nazzalal furqana
pokoknya kalau punya apa basic ya gampang ya. Jadi nanti tidak usah lama-lama tak ulang ya, tidak usah ya. Paling 1, 2, 3 cukup, langsung video kok besok lanjut ya, mungkin cepat. Untuk teknik pengeluaran suaranya itu masing-masing pasti punya standar ya. Ada yang suka full menggunakan ketahanan perut. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Ini kalau ketahanan perut itu nafasnya irit. Tapi kalau kita menggunakan suara kepala, ya, suara kepala itu kelebihannya kita terlihat gagah. Jadi suara kita itu terlihat gagah. Bedakan ya dengan tadi terus yang ini. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Tapi agak sedikit boros nafas. Ini yang harus dibedakan. Cara membangun power itu sebetulnya dari situ, antara pelafalan kita mengucapkan ya itu menggunakan standar ketahanan perut atau kepala. Bisa dipahami ya? Ya. Ini kalau nada rendah agak kurang bisa jelas ya. Tapi kalau nanti tinggi nanti bisa diidentifikasi. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Itu ketahanan perut. Tidak kan? Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Allah. Kelihatan lantang itu bukan karena volume saya kecilkan dan saya besarkan, bukan. Tapi itu masalah apa? Bagaimana kita menggunakan strategi, kita menggunakan ketahanan full perut atau kita bisa beralih ke suara kepala ya. Itu bersamaan dengan cara pelafalan. Cara pelafalan lebih sedikit dibuka ya, tidak tertutup. Tapi lebih dibuka sedikit. Tapi tidak seperti qiraati, Pak. Mohon maaf, saya tidak menyinggung. Tapi cara metode qiraati itu bagus untuk para pemula anak kita untuk memantapkan makhrajnya ya. Tapi tidak di peserta MTQ. Kalau di peserta MTQ malah lucu. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala. Paham maksud saya? Ya. Ini bagus untuk para pemula, tapi tidak
tidak bagus untuk golongan kita ya, untuk para pariah ini, karena punya ini standar kerja yang berbeda. Oke, kita ikuti bayat dinadatul bersama 1, 2, 3. Mudah ya. Jangan tes disediakan mikrofon. Nah, namanya. Ini tidak ada cabang-cabangnya ya. Oke. Benar, dengan yang tahu ya. Nomor 1 aja dulu ya. Coba Mas hukum dulu yang ada mic-nya. Nanti saya mic-nya geser. Mic-nya dipakai. Subhanalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna. Ya, 1, 2, 3. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Lagunya sama, tapi cara pembawaannya sudah berbeda ya. Sudah berbeda, sedikit melenceng itunya. Tidak apa-apa, ini karakter ya, karakter. Saya tidak menyalahkan, tapi inilah contoh ya. Lagunya sama, tapi masing-masing pembawaan berbeda ya. Maka yang perlu kita cari dulu, pembawaan kita itu harus berkarakter. Kita harus punya gaya ya. Orang gaya, tapi kita harus punya gaya cara membaca, tidak lawaran ini polosan itu. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Lagu ya. Tapi ketika kita punya gaya, kita gagah, ya, kita ayu. Ya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin gaya, ya. Gaya pelafalan juga harus dipelajari. Ya. Mau meniru gaya misi juga boleh, ya. Ya. Nanti ada kita break ya. Ada. Oke. Setelah itu nawa.
setelah talak ke Bayyati Nawa. Tapi ya bukan الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ landing ya. Cara manja ya, landingnya Nawa ini manja ya, manja lu sanggup bapak gitu, manja nuan alto ya, jadi nadanya itu manja. Alladzi lahu mulkus samawati. Di situ ada fibra yang punya kelebihan fibra, maksudnya yang fibranya bagus, manfaatkan ya. Samawati. Kalau yang belum bisa mengikuti yang sederhana, الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. Tapi yang punya fibra manfaatkan. الذي له ملك السماوات nanti latihannya ngomong itu melatih fibra. Samawati wal ardi walam yattakhidh walada. Ya berarti 1, 2, 3. Ini ketupas ya, mereka sedikit harus ya. Walanya itu digetarkan sedikit, tidak sampai tawalud. Ya, beda. Walanya, tapi geraknya cepat ya. Nah, ini yang cepat. Walanya. Beda sama walada. Dia gerele sedikit ya, sedikit lah ya, jangan banyak-banyak. Itu masuk, makanya dibilang seni baca Al-Quran ya, seninya itu yang di situ-situ itu. Ya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi walam yattakhidh walada. Ulangi lagi, 1, 2, 3. Alladzi
Oke, sekarang keseluruhan masuk ya. Nanti tinggal di setel lagi, diputar lagi, nah, direkam. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. Pendek-pendek baik. Ada kalanya pendek-pendek, mau orang sing dawa. Nah didawake kabeh. Nanti waktu MTQ itu terbatas sehingga kita tidak bisa memenuhi 4 lagu terus kenal jadi lagu. Ya, jadi perlu dengan strategi. Jangan semuanya panjang. Ya. Break.